Jadi pilah antara kaya dan miskin secara manusiawi dengan kaya dan miskin secara ilahi. Kalau kaya dan miskin secara manusiawi atau duniawi tentunya tolak ukurnya ya hanya berdasarkan penilaian hawa nafsu kita ini. Hanya berdasarkan penilaian daripada otak manusianya. Penuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Bukan penuhi tuntutan hidupnya, tetapi penuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Tuhan sudah memberikan takdir kepada kita sebagai manusia dan menciptakan alam semesta ini, dengan menciptakan jagat raya ini sudah luar biasa, lengkap dan sempurna. Dan semua ini sudah diberikan atau dikuasakan kepada kita sebagai manusia. Tinggal bagaimana kita mampu merawatnya, tinggal bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sina Urip, dimanapun berada, terima kasih banyak untuk yang selalu support ya, yang selalu mendukung Sina Urip Channel. Semoga Sina Urip Channel bisa terus berkembang untuk bisa terus berbagi tentang pengertian hidup, untuk terus bisa mengedukasi, untuk terus kita sama-sama belajar tentang arti daripada kehidupan kita. Dan semoga dulur-dulur semua senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, senantiasa diberikan rezeki yang barokah, dan dilancarkan, dimudahkan segala urusan kita. Amin. Dulur-dulur Sina Urip, pada malam hari ini saya juga ingin menjawab salah satu pertanyaan dari dulur-dulur kita, yaitu tentang pengertian apakah kaya dan miskin itu merupakan takdir daripada Tuhan. Tentunya kaya dan miskin itu yang menciptakan adalah manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan kaya dan miskin. Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya dan diberikan segala sesuatunya ini di jagat raya ini kepada kita sebagai manusia. Jadi kalau kita bicara tentang kaya dan miskin, apakah itu merupakan takdir daripada Tuhan? Saya rasa tidak. Kalau kita bicara takdir daripada Tuhan, kita sudah diberikan segala-galanya, seluruh isi daripada jagat raya ini. Jadi kaya dan miskin itu ciptaan siapa? Ciptaannya manusia. Karena tolak ukurnya secara manusiawi untuk menyikapi hidup kita agar kita tidak terjebak di antara kaya atau miskin ini tadi. Kita harus paham bahwa kaya dan miskin itu tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Kita harus paham bahwa kaya dan miskin itu adalah ciptaan kita sendiri. Nah, kalau sudah paham demikian, tentunya hidup kita ini sejatinya semua sama. Bergantung daripada yang merasakan atau bergantung daripada pribadi kita sendiri. Karena kalau menurut Mas Wahyu, kaya dan miskin itu hanya sebuah sarana saja. Atau hanya sebuah syariat secara kehidupan manusiawi. Akan tetapi hakikat yang semestinya adalah tentang bagaimana kita bisa menikmati hidup kita
baik secara dohir maupun batin, dengan penuh rasa syukur. Jadi pilah antara kaya dan miskin secara manusiawi dengan kaya dan miskin secara ilahi. Kalau kaya dan miskin secara manusiawi atau duniawi tentunya tolak ukurnya ya hanya berdasarkan penilaian hawa nafsu kita ini. Hanya berdasarkan penilaian daripada otak manusianya. Akan tetapi kalau kaya dan miskin secara ilahi, ya hanya bisa kita rasakan di dalam hati kita. Tolak ukurnya apa? Ya tolak ukurnya adalah di mana kita mampu bersyukur, di mana kita mampu menikmati hidup kita dengan penuh kebahagiaan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang di sekitar kita maupun untuk alam semesta ini. Disitulah kita berada di dalam kekayaan yang luar biasa. Akan tetapi manakala hati kita senantiasa masuk ke dalam kepedihan, ke dalam kesedihan, ke dalam kesusahan, karena kita jauh daripada Gusti Allah, maka disitulah kita terjatuh ke dalam kemiskinan secara ilahi. Jadi sejatinya kaya dan miskin itu hanya kita sendiri yang menciptakan. Karena semua bergantung daripada rasa. Untuk itu, saya ingin menyampaikan kepada dulur-dulur semua, jangan sampai kita terjebak. Kita diberi hidup ini hanya satu kali. Saya sering berpesan kepada dulur-dulur, jangan sia-siakan hidup kita yang hanya satu kali ini. Dengan mengikuti cerita dari sana, dengan mengikuti cerita dari sana, sehingga kita hanya terjebak di dalam hawa nafsu kita sendiri. Akan tetapi, jalani hidup kita ini dengan seimbang, baik secara pola pikir atau hawa nafsu manusiawi ini, yang terletak di otak kita ini, atau yang sering kita sebut pikiran kita ini, dan juga apa yang ada di dalam hati kita atau apa yang ada di dalam rasonya Gusti Allah ini. Secara sederhana, kalau Mas Wahyu boleh sampaikan, penuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Bukan penuhi tuntutan hidupnya, tetapi penuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Kita butuh makan, kita butuh tempat, kita butuh pakaian sesuai dengan kebutuhan kita. Karena sejatinya bukan tentang seberapa bagus baju yang kita kenakan, bukan tentang seberapa mewah rumah kita, bukan tentang seberapa banyak uang kita, akan tetapi dikembalikan seberapa besar fungsinya di dalam hidup kita. Demikian pula dengan hati kita. Hati kita harus senantiasa dekat dengan Yang Maha Kuasa, agar hati kita senantiasa memperoleh kedamaian. Kalau kata orang Jawa, ayem tentrem. Maka kita akan mampu menjalani hidup kita dengan baik. Disitulah kita menikmati kekayaan yang luar biasa. Sekali lagi, Tuhan sudah memberikan takdir kepada kita sebagai manusia dengan menciptakan alam semesta ini,
dengan menciptakan jagat raya ini sudah luar biasa lengkap dan sempurna. Dan semua ini sudah diberikan atau dikuasakan kepada kita sebagai manusia. Tinggal bagaimana kita mampu merawatnya, tinggal bagaimana kita mampu untuk mengambil atau menikmati daripada ciptaan yang maha kuasa ini. Jangan merusak alam kita. Di sana tersedia semua apa yang kita butuhkan. Karena sejatinya di jagat raya ini hanya terdiri dari 4 unsur, yaitu api, air, udara, dan tanah. Kalau kita mampu menjaga keempat elemen ini, baik yang ada di pribadi kita maupun yang ada di jagat raya, tentunya apapun yang kita butuhkan sudah disediakan. Apapun yang kita butuhkan sudah tersedia semuanya. Kembali lagi, bagaimana kita mampu untuk menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi itu, dulur-dulur semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan, ya. Jangan lupa tenangkan pikirannya, ya. Dikontrol dengan menggunakan hatinya. Bahwasanya hidup ini bukan tentang tuntutan, tapi tentang kebutuhan. Jalani semuanya dengan penuh rasa syukur. Insya Allah jenengan akan bisa menikmati hidup ini dengan penuh bahagia, baik secara dohir maupun batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.